Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'alal umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu sejarah pendidikan Islam klasik yaitu Bapak Ahmad Afandi MAG serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Bani Abbasiyah. Nah, saya Firda Islami NIM 1908101045 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah berdiri Khilafah Bani Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Di antaranya adalah kelompok Syiah, Khawarij, serta Mawali. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam itu membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam menendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal itu bermunculan, diantaranya adalah Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mosuli, dan anaknya yaitu Ishak. Lingkungan istana itu berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat, yaitu Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya, Baghdad, di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus itu terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, kaum bangsawan non Bani Hashim pada umumnya, dan para petugas khusus yaitu tentara dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, dan penguasa buruh dan petani. Mungkin sekian saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Miftahul Salis Mubarok. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Salis Mubarok dengan nomor NIM 198101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara di masa Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik, yaitu menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifatul Rasyidin. Nah, hal ini
itu dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, yaitu ini, saya adalah sultan, Tuhan di atas buminya. Itu perkataan dari Khalifah Al-Mansur. Nah, kemudian pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan itu berbeda-beda, tidak sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah yang pertama yaitu para khalifah tetap dari keturunan Arab. Yang pertama itu para khalifah tetap dari keturunan Arab. Sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali itu. Nah, kalau khalifah itu tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri dan yang lainnya itu dipilih dari keturunan Persia dan Mawali itu. Kemudian yang kedua yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan berpikir sebagai HAM yang diakui sepenuhnya. Kemudian yang kelima yaitu para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Selanjutnya yaitu periode kedua, ketiga, dan keempat yaitu kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Nah, hal ini kenapa? Karena dikarenakan negara-negara bagian, itu negara kerajaan-kerajaan kecil, sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja munculnya daulah-daulah kecil, yaitu contohnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol gitu. Kemudian Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah yang kedua, itu tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah itu untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya juga gangguan atau timbulnya pemberontakan. Yaitu yang pertama tindakan khas terhadap Bani Umayyah, dan kedua itu pengutamaan orang-orang turunan Persia dalam menjalankan pemerintahan. Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir di Perdana Menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu dibagi menjadi dua, yaitu wizarat tanfiz, yaitu sistem pemerintahan presidentil. Kemudian yang kedua itu wizaratut tafwid, itu parlemen kabinet. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu dari saudari Salman Nur Nabila. Oke, materi selanjutnya yaitu periode dan kejayaan pemerintahan Bani Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, ahli sejarah membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode yang pertama disebut dengan periode pengaruh Persia dan Arab pertama. Periode yang kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga disebut juga dengan periode pengaruh Persia yang kedua. Periode yang keempat disebut dengan periode Turki yang kedua, tapi di bawah pimpinan Kesultanan Seljuk Raya. Periode yang kelima, pada masa ini Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh bani lain atau dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Selanjutnya yaitu kejayaan Bani Abbasiyah. Yang pertama dalam bidang ilmiah.
terdapat aktivitas ilmiah yang berlangsung oleh umat Islam pada masa Bani Abbasiyah, di mana hal itu mengantarkan mereka untuk mencapai kejayaan di bidang ilmu pengetahuan seperti penyusunan buku-buku. Pada saat itu, penyusunan buku-buku melalui berbagai proses, di mana umat Islam pada masa Bani Abbasiyah hanya mengandalkan hafalan-hafalan mereka, lalu kemudian hafalan-hafalan tersebut dan pemikiran-pemikiran dirangkum menjadi satu yang kemudian dibukukan menjadi satu buku seperti buku fikih, buku tafsir, buku hadis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di dalam bidang filsafat. Pada masa ini, pemikiran filsafat mencakup bidang keilmuan yang sangat luas seperti logika, geometri, astronomi, atau teologi. Beberapa tokoh yang lahir pada masa ini diantaranya yaitu Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Ekonomi pada masa Bani Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan, di mana pada saat itu hasil-hasil industri dan pertanian diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah dan negara lain. Sehingga pada saat itu ekonomi Bani Abbasiyah mencapai kejayaan, dan di saat barengan dinasti Tang di Cina juga mengalami masa puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, sehingga hubungan antara keduanya menambah semangat atau semaraknya kegiatan perdagangan dunia. Oke, selanjutnya dalam bidang ilmu keagamaan. Ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu keagamaan adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih. Ilmu tafsir, kemajuan yang telah dicapai ilmu tafsir pada masa Bani Abbasiyah adalah terpisahnya dari ilmu hadis dan terjadi penafsiran secara sistematis. Kemudian ilmu hadis, pada masa Bani Abbasiyah diadakan penyaringan dengan melakukan kritik pada sanad hadis. Nah, dari sinilah lahir kualitas-kualitas hadis seperti hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kemudian ada ilmu kalam. Ilmu kalam pada masa Bani Abbasiyah lahir karena ditujukan untuk membela Islam dengan pemikiran filsafat dari serangan-serangan orang Kristen yang mempergunakan senjata filsafat dan menyelesaikan persoalan agama dengan kemampuan akal pikiran dan ilmu pengetahuannya. Kemudian yang terakhir ada ilmu fikih, merupakan suatu kebanggaan pada Bani Abbasiyah saat itu, karena saat itu lahirnya 4 imam mazhab yang masyhur, yang terkenal. Mereka itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. Keempat ulama inilah merupakan ulama fikih yang paling agung, yang paling masyhur, dan tiada tandingnya di dunia Islam. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.